Masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang dilakukan pemuda hari ini. Masa depan Indonesia ditentukan oleh kebulatan tekad, ikhlas dalam mengabdi. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia. Olehnya itu, Pondok Pesantren Hilaluddin As'adiyah Bola Asserai mengubah jalan hidup kita dan menjadi harapan nusa dan bangsa. Selamat datang di Pondok Pesantren Hilaluddin As'adiyah Bola Asserai, salah satu pondok pesantren terbesar di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Dengan visi mewujudkan pondok pesantren pencetak insan Islam yang terampil berilmu amaliyah, beramal ilmiah dengan akhlakul karimah. Adapun misinya, pertama, mengembangkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan keterampilan santri dan santriwati. Kedua, mendidik santri dan santriwati untuk berilmu amaliyah dan beramal ilmiah dengan akhlakul karimah. Ketiga, membekali santri dan santriwati dengan berbagai keterampilan dalam menghadapi tantangan hidup. Keempat, mempersiapkan santri dan santriwati menjadi masyarakat mandiri menghadapi globalisasi. Adapun lembaga yang berada dalam naungan Pondok Pesantren As'adiyah Bola Asserai mulai dari tingkat Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah sampai Aliyah, serta Taman Pendidikan Anak, Majelis Qurra wal Huffaz, dan Sanggar Seni. Berikut ini adalah profil masing-masing pimpinan lembaga. Pertama, Raudatul Atfal As'adiyah nomor 6 Bola Asserai. Nama: Wardia Rasad, SPDI SPD AUD. Tempat tanggal lahir: Leppango 27 Januari 1981. Alamat: Dusun Watang, Desa Leppango, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Riwayat pendidikan: pertama, RA As'adiyah nomor 3 Belawa, tahun 1986 sampai 1988. Kedua, MI As'adiyah nomor 1 Putri Belawa, tahun 1988 sampai 1992. Ketiga, SMP Negeri 1 Belawa, tahun 1992 sampai 1995. Keempat, Paket C Bahage Belawa, tahun 2004. Kelima, Stai Dede Pangkajene Sidrak, tahun 2005 sampai 2010. Keenam, Universitas Terbuka UPBJJ Makassar, tahun 2006 sampai 2012. Kedua, MI As'adiyah nomor 168 Bola Asserai. Nama Siti Yusria SAG MM. Tempat tanggal lahir Watang 31 Desember 1967. Alamat: Dusun Watang, Desa Leppango, Kecamatan Belawa. Riwayat pendidikan: pertama, MI As'adiyah nomor 168 Bola Asserai, tahun 1974 sampai 1980. Kedua, MTS As'adiyah nomor 6 Belawa, tahun 1980 sampai 1983. Ketiga, Manwajo, tahun 1983 sampai 1986. Keempat, Stai As'adiyah Sengkang, tahun 1992 sampai 1995. Kelima, STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, tahun 2012 sampai 2015. Ketiga, MTS As'adiyah nomor 49 Bola Asserai, sekaligus pimpinan Majelis Qurra wal Huffaz Bola Asserai. Nama: Al-Hafiz Kemuda Mahyudin SPDI. Tempat tanggal lahir Belawa 8 Juli 1988. Alamat: Jalan Masjid Hilaluddin Bola Asserai. Riwayat pendidikan: pertama, RA As'adiyah nomor 6 Bola Asserai,
tahun 1994 sampai 1996. Kedua, MI Asadiah nomor 168 Bola Asera tahun 1996 sampai 2001. Ketiga, MTS Asadiah nomor 1 Belawa tahun 2001 sampai 2003. Keempat, Majelis Qurra wal Huffaz Asadiah Pusat Sengkang tahun 2003 sampai 2007. Kelima, MA Asadiah Putra Pusat Sengkang Macanang tahun 2007 sampai 2010. Keenam, Sekolah Tinggi Asadiah Pusat Sengkang tahun 2010 sampai 2014. Ketujuh, Mahat Ali Asadiah Pusat Sengkang tahun 2010 sampai 2014. Keempat, Madrasah Ali Asadiah nomor 25 Bola Asera. Nama Andi Ahmad Hamdi Eshum. Tempat tanggal lahir Sengkang 7 Maret 1990. Alamat Jalan Datu Suloliput nomor 25 Bola Asera. Riwayat pendidikan. Pertama, TK Asadiah nomor 1 Sengkang tahun 1994 sampai 1996. Kedua, MI Asadiah nomor 1 Putra tahun 1996 sampai 2002. Ketiga, MTS Asadiah nomor 1 Lautan tahun 2002 sampai 2005. Keempat, Ponpes Darul Huffaz Kajuara Bone tahun 2005 sampai 2007. Kelima, MA Negeri Wajo tahun 2007 sampai 2008. Keenam, UIN Alauddin Makassar tahun 2008 sampai 2013. Kelima, Taman Pendidikan Anak. Nama Subulur Rasyadi SPDI. Tempat tanggal lahir Watang 31 Desember 1973. Alamat Watang Belawa. Riwayat pendidikan. Pertama, MI Asadiah nomor 168 Bola Aserai tahun 1980 sampai 1986. Kedua, MTS Asadiah Belawa tahun 1986 sampai 1989. Ketiga, SMA Negeri 1 Belawa tahun 1992 sampai 1994. Keempat, D2 Stai Dede Isidrap tahun 2001 sampai 2003. Kelima, S1 Stai Dede Isidrap tahun 2004 sampai 2007. Keenam, Sanggar Seni. Nama Haji Abdul Razak SPDI. Tempat tanggal lahir 31 Desember 1956. Alamat Watang Belawa. Riwayat pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah Asadiah nomor 1 Belawa tahun 1968. Kedua, PGAN 4 tahun 1974 Ujung Pandang. Ketiga, PGAN 6 tahun tahun 1976 Ujung Pandang. Keempat, S1 Dede Isidrap 2007. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya atas nama pengurus akan menguraikan secara singkat sejarah berdirinya Pondok Pesantren Hilaluddin Asadiyah Bulasiraya. Jadi Pesantren Hilaluddin Asadiyah Bulasiraya pada awalnya adalah bagian daripada Asadiyah Pusat. Namun pada dasarnya Asadiyah Bulasiraya itu sudah berdiri sejak tahun 60-an, tapi masih dalam status lembaga pendidikan. Lama-kelamaan lembaga madrasah di Bulasiraya mengalami ibtidaiyah. Namun alumni daripada ibtidaiyah Asadiyah nomor 168 Bulasiraya tidak lagi ada keinginan untuk melanjutkan di lembaga lanjutannya, yaitu MTS. Banyak yang ke SMP. Nah, jadi ini menjadi keprihatinan, tidak ada regenerasi untuk pengembangan agama. Nah, yang kedua adalah di mana tradisi masyarakat di sini, kalau ada orang yang meninggal dunia ada istilah mat tampung. Nah, di mana pada waktu itu kalau masyarakat kalau mat tampung itu ada khataman Al-Quran. Nah, sementara anak-anak yang tamat di ibtidaiyah sangat susah untuk dikumpulkan. Nah, kalau ada acara mat tampung, nah, sehingga timbullah pemikiran untuk mendirikan lembaga lanjutan daripada ibtidaiyah, yaitu Madrasah Sanawiyah. Nah, jadi ini Madrasah Sanawiyah dirintis tahun 2018. Ini awalnya dirintis tahun 2018. Kita mulai bernegosiasi dengan tokoh-tokoh Asadiyah, tokoh-tokoh agama, dan alhamdulillah ada respon bagus. Beliau-beliau mendukung. Nah, pada saat itu tahun ajaran 2018-2019 kita sudah mulai memasang baleho penerimaan siswa baru untuk Madrasah Sanawiyah. Nah, namun pada saat itu pendaftar hanya 3 orang. Nah, kemudian yang pendaftar ini tidak ingin melanjutkan untuk sekolah di MTS Bulasiraya karena dia hanya bertiga, sehingga pada saat itu saya anjurkan untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Lautang. Nah, namun pada akhirnya mereka tidak ada yang sampai tamat, berhenti semua. Nah, jadi ini juga mendasari pemikiran kita untuk membuka lembaga Madrasah Sanawiyah. Nah, kemudian ajaran 2010 kita sudah membuka lagi pendaftaran, dan alhamdulillah pada saat itu sudah ada pendaftar 15 siswa, dan alhamdulillah kita sudah mulai jalan untuk Madrasah Sanawiyah.
Namun pada saat itu Sanawiyah tidak ada gedung, tidak ada kantor, belum ada apa-apa. Hanya keinginan pengurus untuk mendirikan Sanawiyah. Sehingga pada saat itu kita numpang di kelasnya Ibtidaiyah, karena pada saat itu Yayasan Hilaluddin Asadiyah belum ada, masih cabang Asadiyah 1/18 masih cabang, belum seperti sekarang sudah masuk dalam naungan Yayasan Hilaluddin Asadiyah Bulasir Raya. Jadi pada saat itu kita numpang di kelasnya Ibtidaiyah yang tidak terpakai, sehingga ada tempat belajar. Pada saat itu juga sangat minim daripada tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik pada saat itu guru-guru dari Ibtidaiyah, kemudian guru yang memang simpatisan daripada Asadiyah yang mengajar di Sanawiyah. Di samping pada saat itu keuangan juga sangat minim. Pada awalnya Madrasah Sanawiyah dibuka, itu hanya memiliki modal 1 juta rupiah. Hanya karena keinginan keras daripada pengurus, sehingga bisa berjalan. Alhamdulillah, para tokoh-tokoh, para simpatisan, para guru Asadiyah senantiasa membantu, di mana beliau dengan sukarela mengajar tanpa digaji. Ini berjalan sampai 2 tahun lebih. Mereka tidak ada gaji. Itu daripada. Adapun guru-guru yang digaji itu adalah guru-guru yang memang diangkat menjadi guru tetap daripada Sanawiyah. Itu ada 3 orang guru tetap diangkat menjadi guru Madrasah Sanawiyah. Itu alhamdulillah dari tahun ke tahun Sanawiyah mengalami perkembangan. Pada saat itulah animo masyarakat, dukungan masyarakat sudah mulai ada pada Sanawiyah. Mereka sudah memperhatikan, sehingga dari tahun ke tahun semakin berkembang. Sehingga pada waktu itu kita pengurus mulai lagi mengembangkan daripada lembaga yang ada di Bulasir Raya, sehingga pada tahun 2000 daripada 2011 2012 kita buka lagi TPA. Alhamdulillah, untuk mengantisipasi daripada anak-anak yang tidak tahu membaca Al-Quran, di mana juga pada saat itu kebutuhan masyarakat akan anak-anak yang pintar mengaji, terutama pada saat mat tampung ini sangat banyak, sangat luar biasa. Sering memanggil santri-santri atau siswa-siswa untuk pergi mengaji. Jadi tahun 2000 berjalan dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2013. Madrasah Sanawiyah sudah menerima dana BOS dari Kementerian Agama. Jadi alhamdulillah pengurus lagi meningkatkan lagi daripada lembaga, sehingga pada saat itu kita sudah rencana menjadikan pondok pesantren. Dan alhamdulillah pada saat itu mulai dari tahun 2013 kita sudah melakukan pengajian setiap malam sesudah sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib kita adakan pengajian di masjid. Kemudian alhamdulillah sangat mengambil perhatian daripada masyarakat, sehingga dari tahun berikutnya anak-anak sudah banyak yang masuk di Sanawiyah, bukan lagi seperti awal-awalnya hanya bisa dihitung-hitung sampai 10-20, tapi sudah alhamdulillah
sangat kita bersyukur sudah sampai 30 dan sebagainya. Kemudian setelah itu pengurus juga pada saat itu juga saya mulai mengajak anak-anak untuk tinggal di pondok. Karena kebetulan pada saat itu ada gudangnya madrasah ibtidaiyah yang tidak terpakai, itu saya renovasi, ukurannya 3 kali 6. Nah, disitulah saya ajak anak-anak untuk bermalam. Jadi bersama-sama di situ. Pada awalnya hanya sekitar 8 orang, ya, berjalan 1 tahun. Itu 8 orang. Dari kemudian tahun berikutnya bertambah sampai ada anak-anak yang hafal sampai 2 juz dan 3 juz. Pada saat itulah kita sudah mulai berencana mendirikan pondok pesantren, dan pada saat itu juga saya sudah berkoordinasi dengan PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Wajo dan meminta syarat-syarat apa saja yang bisa saya penuhi untuk menjadi pondok pesantren. Dan alhamdulillah beliau merespon dan memberikan syarat-syarat daripada itu, ya. Kalau enggak, saya masih ingat itu syarat yang disampaikan dulu Guruta, bahwa yang pertama harus ada kiai, yang kedua masjid, ketiga pondok. Ini adalah syarat utama. Dan alhamdulillah saya sudah sampaikan bahwa sudah ada masjid, pondok, ya, itulah yang saya tempati, ya, ukurannya 3 kali 6 meter, dan sudah ada anak-anak tinggal di situ bersama saya, 8 orang. Jadi pada saat itu dia bilang, ya sudah lanjutkan. Cuma pada saat itu kiai belum ada. Pada saat itu juga saya bersama pengurus pergi ke Guruta, almarhum Guruta Kiai Haji Bunawas Bintang, untuk meminta salah satu alumni daripada Ma'had Ali Sengkang, dan alhamdulillah dikabulkan, sehingga pada akhirnya tahun 2015 sudah ada alumni daripada Ma'had Ali dikirim ke Bulasira untuk mengabdi. Pada saat itu juga ada respon dari Kementerian Agama, sehingga Guruta almarhum Profesor Dr. Haji Muhammad Rafi Yunus Martam meresmikan pendirian Pondok Pesantren Hilaluddin Bulasira. Jadi itulah awalnya Pondok Pesantren Hilaluddin Bulasira sampai sekarang. Alhamdulillah, dulu hanya puluhan santri, alhamdulillah sekarang sudah ratusan. Jadi pada awalnya Madrasah Sanawiyah adalah ladang daripada santri-santri Pondok Pesantren Hilaluddin Asadiah. Kemudian setelah itu masih ada masalah, di mana pada saat itu anak-anak yang menghafal tidak cukup waktu untuk menyelesaikan hafalannya, karena hanya 3 tahun. Di mana mereka di samping menghafal juga masuk belajar di sekolah. Jadi pada saat itu juga kita berencana lagi membuka madrasah aliyah, dan alhamdulillah berjalan ini dalam proses sekitar 3 tahun, sampai tahun 2017 madrasah aliyah juga diresmikan oleh Kementerian Agama dari Kasih Pemad, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Subhan. Jadi alhamdulillah di lembaga-lembaga yang ada di Bulasira saya anggap sudah sempurna, mulai dari RA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Kemudian lembaga non formal, ada TPA, ada sanggar seni, ada pondok pesantren, dan adalah
tahfizul Quran. Jadi saya sangat bersyukur kepada para masyarakat yang senantiasa membantu, para dermawan yang selalu memberikan bantuannya untuk pengembangan dan kemajuan Pondok Pesantren Hilaluddin Bola Serai. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa, mudah-mudahan apa yang telah bapak-bapak berikan untuk Pondok Pesantren Hilaluddin Bola Serai merupakan amal jariah yang akan kita terima setelah kita meninggalkan dunia fana ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, taufiknya, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat nanti insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Hilaluddin As-Sadia Bola Serai, akan menjelaskan mengenai sarana, program dan capaian yang telah kami raih di Pondok Pesantren Hilaluddin As-Sadia Bola Serai. Pertama, Pondok Pesantren Hilaluddin As-Sadia Bola Serai memiliki 4 lembaga formal, yaitu mulai dari tingkatan RA, MI, MTS, dan Madrasah Aliyah. Kemudian untuk lembaga non formal yaitu TPQ, kedua Majelis Qurra wal Hufaz, dan yang ketiga Sanggar Seni Al-Hilal. Kemudian kami memiliki 5 pemondokan, 2 diantaranya adalah pemondokan untuk putra dan 3 diantaranya adalah pemondokan untuk putri. Kemudian program yang kami laksanakan yaitu pertama pengajian halaqah yang dilaksanakan setiap malam kecuali malam Jumat. Yang kedua, perkampungan bahasa Arab, bahasa Inggris yang kami laksanakan setiap akhir semester. Yang ketiga, program praktikum dakwah setiap sorenya dan pembelajaran kitab kuning. Selanjutnya, capaian yang kami raih di Pondok Pesantren Hilaluddin As-Sadia Bola Serai yaitu tahun 2000 HSN tahun 2018 juara 2 musabaqah Qiraatul Kutub putra, juara 3 musabaqah Qiraatul Kutub putri, juara harapan musabaqah Syarhul Quran putri, juara 3 tenis meja putri, juara 3 qasidah. Kemudian HSN tahun 2018 pertama pidato bahasa Inggris putra juara 3, baca kitab kuning Fa dan Pi masing-masing juara 3, kemudian Barasanji terjemahan Bugis juara 3. Demikianlah capaian yang telah kami raih di Pondok Pesantren Hilaluddin As-Sadia Bola Serai. Billahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.